Mami, bukankah ibu bilang ingin menjemput kakek untuk tinggal bersama? Itu harus rumah yang sangat besar, masih harus mempekerjakan pelayan. Bagaimana kamu bisa merawat seperti ini? Tuan Lu, kakek saya memiliki sebuah villa kosong di bioskop nomor 1, berniat untuk menjualnya. Nona Lu, jika Anda tertarik, saya akan segera mengurus prosedur pemindahan hak milik. Dipindahkan atas nama Anda. Semoga Anda bisa mengobati kaki kakek saya. Mami untuk kotoran. Kakek, bersabarlah. Baik, aku bisa setuju untuk membantu Hou Sihan dalam pengobatan. Namun, ada satu syarat. Tidak boleh ada yang mengganggu atau memberitahu tentang keputusan apapun yang kuambil. Baik, kita sudah sepakat. Mami, paman itu di gedung yang mana? Paman itu, dia ada di sebelah. Aku butuh waktu untuk istirahat sebentar. Sekitar sore hari, aku akan datang untuk memeriksamu. Baik, Tante Lu, aku pergi dulu. Kalian istirahat, dadah. Mami, apakah kita akan membuat banyak makanan enak? Iya, untuk merayakan kita pindah ke rumah baru. Jadi harus dibuat lebih mewah sedikit. Bukankah lebih baik mengajak paman sebelah untuk makan bersama? Bagaimanapun juga, kita akan menjadi tetangga nanti. Lagi pula, rumah ini akan dihibahkan kepada kita. Sebelumnya di hotel sempat ada ketidaknyamanan. Sekarang saatnya menunjukkan sikap bersahabat. Makanlah. Paman Tang melayani dengan begitu baik. Pasti itu juga petunjuk dari paman tersebut. Bahan makanan ini juga disediakan olehnya. Saling memberi. Kita juga harus mengundangnya untuk makan bersama. Mama, makin banyak orang makin seru. Ayo, pergi ya. Ayo, jalan. Baiklah. Kalian pergi panggil paman di sebelah. Baiklah. Kenapa kalian datang? Apakah paman Suai-Suai ada? Maaf, paman Suai-Suai. Kami minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kami berharap paman bisa memaafkan kami. Semua sudah berlalu. Lagi pula, apakah paman orang yang pelit? Iya, aku juga bilang begitu. Paman itu ganteng dan baik. Bagaimana mungkin dia selevel dengan kita? Pria yang besar hati paling menarik. Paman yang ganteng, maukah Anda mampir makan malam di rumah kami? Bagaimanapun juga, kita akan menjadi tetangga. Kita akan bergaul lama ke depannya. Kita sering bertemu. Makan satu kali, dendam selesai. Baiklah, kalian duluan. Aku segera menyusul. Yes, kami akan menunggu kamu. Paman, kamu beruntung. Masakan ibuku sangat enak. Paman C, Paman Tang, silakan masuk. Makan siang belum siap. Baiklah, kalian tunggu sebentar. Mulai sekarang kita akan menjadi tetangga. Paman, kamu tidak perlu terlalu kaku. Paman, ini semua aku sembunyikan diam-diam. Kamu cepat tunggu sebentar. Jangan sampai ketahuan ibu. Jadi ini semua buat aku. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa, aku bisa makan lebih sedikit. Lalu, nanti beri lagi ke paman. Paman tidak suka makan ini. Kamu simpan saja. Nanti saat paman datang lagi, paman bawa untukmu. Ya, jaga baik-baik gigimu. Aku tidak mau. Dokter Lu, ini adalah hasil pemindaian kakek saya selama ini. Tolong lihat. Lepaskan celananya. Ah ya, ya betul-betul. Dokter Lu, kenapa? Memeriksa kakinya. Kalau tidak, kalian kira aku mau melakukan apa? Maaf ya, Dokter Lu, saya sudah lancang. Apakah ini terasa? Tidak. Bagaimana dengan ini? Apakah ada rasa? Tidak. Bagaimana dengan ini? Barusan masih baik-baik saja. Tidak bisa dibilang tidak terpelintir. Kalau takut sakit tutup saja matanya. Tabib Lu, bagaimana menurutmu tentang kaki nona saya? Masih bisa disembuhkan? Bisa berdiri lagi? Tidak bisa dijamin akan kembali seperti semula. Tapi seharusnya bisa berdiri lagi tanpa masalah. Tapi situasinya sebenarnya harus menunggu setelah aku mencabut jarumnya untuk melihat. Kenapa tidak ada sehelai rambut pun? Bagaimana aku bisa melakukan tes DNA ini? Ah, sudahlah. Toh itu ada di sebelah. Nanti juga ada banyak kesempatan.
Bagaimana rasanya? Ada sedikit rasa sakit yang samar-samar, seperti ada ribuan semut di kaki. Tapi masih bisa ditahan. Sakit itu wajar. Itu tanda bahwa kakimu belum sepenuhnya mati rasa. Nanti saya akan kasih kamu obat untuk diminum sebelum tidur. Ingat untuk berendam. Ngomong-ngomong, untuk perawatan berikutnya, lepas pakaian saja. Kalau tidak, agak merepotkan. Jangan lari cepat-cepat. Biasanya jalan santai juga tidak seantusias ini. Hati-hati, Paman. Kami di sini. Kalian ini. Kesehatan Paman tidak baik. Jadi, kami akan membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Kalian tidak bisa sembarangan mengganggu orang lain. Akan merepotkan orang lain. Tidak apa-apa. Aku juga ingin keluar untuk menghirup udara segar. Baiklah, duduklah. Nona Lu, apakah kamu hidup di luar negeri sejak kecil? Oh, tidak. Saya tumbuh besar di pedesaan dalam negeri. Pedesaan yang mana? Di desa kecil yang tidak terkenal di pinggiran Beichen. Hei kakek. Oh. Paman, selain bekerja biasanya suka melakukan apa? Suka keluar untuk menghirup udara segar. Apakah ini Paman asisten Hei? Ah, Paman kasihan sekali. Hei bocah kecil. Apa maksudnya? Ah. Tidak keberatan. Paman begitu tampan. Tidak punya pacar juga tidak apa-apa. Tapi harus menghadapi pria dewasa setiap hari. Hai, benar-benar malang. Aku dengar kamu bilang begitu. Paman juga merasa dirinya kasihan. Ah, hahaha. Tidak menyangka kakek masih bisa bercanda. Setelah kejadian itu aku tidak pernah melihat kakek tertawa sebahagia ini. Sepertinya nanti harus lebih sering bergaul dengan tiga bocah ini. Nanti kami akan menemani Paman. Paman tidak akan merasa sedih lagi. Kalau begitu terima kasih ya, Yuyu, hahaha. Luseng, bagaimana denganmu? Pergi buatkan obat dulu. Aku akan membuatkan teh untukmu. Terima kasih. Sial. Ini. Siapa yang bisa tahan? Garis-garis ini, otot-otot ini. Tidak heran begitu banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Harus kuakui, bosan ini, baik wajah maupun tubuhnya, benar-benar sempurna. Aku sudah jadi ibu dari 3 anak. Jangan melihat yang tidak pantas. Tuan Lu Sen datang. Masuklah. Aku akan menyiapkan air mandi. Air di kamar mandi sudah siap. Ingat, rendam selama 20 menit, lalu angkat. Ramuan ini bisa merusak saraf. Berendam terlalu lama tidak baik. Terima kasih, Tuan Lu. Oh ya, minum obat ini 1 pil sebelum tidur malam. Ini apa? Apakah kamu takut aku meracunimu? Obat ini sangat mahal. Apakah kamu tidak mau? Tuan Lu sudah memberi, tidak bisa diambil kembali. Lagi pula aku rasa kalau Lu Sen memberi sesuatu pasti bagus. Bagus kalau kamu tahu. Ada apa? Datang ke rumah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Surat nikah sudah aku tanda tangani. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu bertemu langsung. Ayah kandung macam apa? Untuk bertemu denganmu saja begitu sulit. Hei. Anak durhaka. Tidak bertemu selama beberapa tahun, tapi sifatmu semakin besar. Orang tua itu terlalu keras kepala. Bahkan benar-benar mencari pengacara untuk mengubah surat-surat. Jika terus begini, bukankah segalanya milik keluarga Lu akan menjadi miliknya? Ayah ibu, saya punya satu rencana. Baiklah, mari kita lakukan begitu. Hei haha, kakek, lihat cucu sulungku sudah kembali. Aduh, kakek sangat merindukanmu. Biasanya selalu bilang kamu sibuk. Hari ini punya waktu luang ya, kakek. Aku dengar adik perempuan sudah pulang. Iya,
hari ini datang untuk bertemu dengannya. Hei, kalian ya, ngobrol yang baik-baik, bangun hubungan yang baik. Punya kakak sepertimu yang menyayanginya, itu adalah keberuntungannya. Aku akan menelepon adikmu. Hei Xiaoyu, hari ini ada waktu kosong, pulanglah sekali. Kita semua makan bersama. Kakakmu Bei Chen juga sudah pulang. Bagaimana kalau kita berkumpul? Bei Chen yang pendiam itu, orang kuno yang kaku. Bukankah dia peduli pada Lu Jinyi? Karena itu permintaan kakek, maka pergilah. Lagi pula ada kakek di sana. Dia seharusnya juga tidak berani bertindak sembarangan. Baik, kakek, kita bertemu nanti ya. Jadi, sudah diputuskan. Cepat, cepat. Hahaha. Hei, kamu datang, adikku. Lapar ya? Aku sudah minta mereka menyiapkan sebagian makanan. Begitu kamu tiba, bisa langsung makan. Kalau ada yang kurang atau tidak suka, bilang padaku. Saya meminta mereka menambah. Kamu sendirian membesarkan 3 anak juga tidak mudah. Tapi kalau ada apa-apa, bilang sama kakak. Kakak akan bantu. Kakek juga sudah tua. Jarang juga sudah tua. Jangan merepotkan dia. Apa maksudmu? Kamu dari kecil tidak ada yang mendidik. Tidak heran kamu melakukan hal seperti itu 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kamu juga sudah jadi ibu. Harusnya lebih dewasa kan? Menurutku barang yang bukan milikmu, kamu juga akan mengambilnya. Kenapa tiba-tiba ada drama seperti ini? Ternyata kamu bukan untuk peduli padaku, melainkan untuk bertanya tentang saham. Kenapa aku tidak boleh mengambil apa yang diberikan kakek padaku? Apa yang bukan milikku? Aku justru ingin bertanya. Apa yang bukan milik kalian? Kenapa kalian satu persatu muncul untuk menentang? Apa sebenarnya niat kalian? Barang-barang kakek. Siapa yang mau diberi, tinggal diberi saja. Kenapa kalian terburu-buru? Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu tidak bermaksud begitu, maka jangan bersikap tinggi hati mengajari aku cara melakukan sesuatu. Aku hanya mendengarkan kakek. Kalian tidak punya hak untuk membuatku patuh. Kakek. Adik perempuan baru saja bilang. Kakek juga mendengarnya. Dia orang macam apa? Kakek pasti tahu. Keluarga jarang bisa berkumpul. Mari makan dulu. Kakek. Tadi adik bilang sesuatu, pasti kamu dengar. Orang seperti apa dia itu? Apakah dia bisa mendapatkan begitu banyak saham perusahaan? Saya pikir kita harus mempertimbangkannya lagi. Saya lebih tahu siapa Xiaoyu daripada kamu. Tapi kamu sepertinya punya maksud lain di balik minum itu. Dan saya percaya kamu. Kakek, saya tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja adik perempuan tidak pandai mengelola perusahaan dan tidak layak menduduki posisi itu. Orang seperti dia yang begitu keras kepala, mungkin akan mudah memicu masalah besar. Menurutku, orang keras kepala itu adalah kamu dan orang tuamu yang tidak punya otak. Siapa dia? Dia adalah adik perempuanmu, adik kandungmu. Makanan ini tidak usah dimakan. Kalau dimakan, aku takut tidak bisa dicerna. Xiao Yue, ayo kita pergi. Orang yang barusan keluar bersama Lu Jinyu itu dari keluarga Lu Bei Cheng. Iya, aku tahu. Keluarga Lu sejak Lu Lao Yezi turun tahta menjadi lemah. Hanya bergantung padanya saja untuk bisa bertahan. Memang benar itu Lu Benchen, dan orang tua di depannya seharusnya adalah tuan tua keluarga Lu. Apakah dia ada hubungan dengan keluarga Lu? Tuan, saya teringat sesuatu. Dokter Lu bilang dia tumbuh besar di pedesaan, dan putri keluarga Lu sewaktu kecil pernah tersesat di luar. Diasuh di pedesaan. Beberapa tahun yang lalu dia diakui kembali. Namun keluarga Lu sepertinya tidak menyukai kerabat sebenarnya ini. Sebaliknya, mereka malah menjadikan yang salah sebagai anak angkat. Jadi kerabat sebenarnya tetap tinggal di keluarga Lu. Artinya Lu Xingyu adalah kerabat sebenarnya. Lalu mengapa dia pergi ke luar negeri? Itu 5 tahun lalu. Pada malam saat kamu mengalami kecelakaan, dia kehilangan kehormatannya, hamil di luar nikah. Dan Tuan Lu demi nama baik keluarga, mengorbankan kasih sayangnya, memutuskan semua hubungan dengannya. Maksudmu wanita itu adalah dia? Tidak,
Aku sudah menyelidikinya 5 tahun lalu. Saat itu kami berada di kota utara, dan dia ditemukan di kota barat. Lagi pula, dia tidak memiliki riwayat tinggal di desa Xiaonan. Dia benar-benar berbeda dari orang itu. Tidak mungkin dia. 5 tahun yang lalu, saya juga diam-diam menemui dia sekali. Meskipun wajahnya lumayan, tapi selalu penurut. Sebenarnya dibandingkan dengan tabib Lu, benar-benar berbeda. Jadi awalnya saya tidak menghubungkan mereka. Tabib Lu ini juga cukup malang. Di desa, katanya keluarga itu tidak memperlakukannya dengan baik. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung. Mereka kemudian datang ke keluarga Lu dan membuat keributan. Memeras banyak uang. Saat itu, masalah ini jadi heboh sekali. Cukup kita saja yang tahu masalah ini. Jangan menyebutkannya di depan mereka. Aku tentu tahu. Seperti Lu Xing yang tidak disayangi ayah maupun ibu. Siapapun pasti merasa kesal. Ayo pergi. Tidak tahu apa yang anak perempuan itu berikan kepada kakekmu. Kamu tidak lihat bagaimana dia berbangga diri. Benar-benar mirip dengan keluarga yang meminta uang. Ngomong-ngomong, Mama, ini juga salahku. Kalau aku tidak bertukar identitas, tidak akan ada begitu banyak masalah. Bagaimana ini bisa salahmu? Anak bodoh. Andai saja kamu adalah anak kandung ibu. Aset keluarga Lu kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Kalau kakekmu benar-benar menemukan pengacara untuk menandatangani dan mengurus prosedur, harus dihukum mati. Sejauh ini hanya bisa seperti ini. Oh iya. Bagaimana dengan kepastian pernikahanmu dengan Yunlin? Kapan akan dilakukan? Belum. Tapi aku ingin mengundang ayah, ibu, dan kakak. Bisa kita pergi ke keluarga Song bersama-sama untuk membicarakannya. Kakak Su. Sejak hari itu bertemu Lu Jing. Jelas-jelas kamu jadi dingin padaku. Kalau terus begini, takutnya akan terjadi perubahan. Aku harus bergantung pada keluarga Lu untuk melanjutkan hal ini. Tentu saja bisa. Nanti kita pergi bersama. Luo Senyi, saat kamu menunggu aku puntur nanti, bisakah kakakku tidak membuka pakaiannya? Kenapa harus malu? Di mata dokter, pasien dan daging babi tidak ada bedanya. Bukan itu maksudku. Sebelumnya, selalu berlatih memegang daging babi untuk memberi makan dewa jalan. Penjelasan ini tidak perlu, kan? Lagi pula, ini bukan rumah sakit. Meskipun kamu terlihat sangat menarik, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada pria. Baiklah. Kamu bisa berendam dan kemudian istirahat. Tunggu, Dokter Lu. Saya Jiaji mandi. Bisakah kamu membantuku sebentar? Bisa.